Buku pertama dari tulisan-tulisannya berjudul Masalah-Masalah Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan yang diterbitkan tahun 1970. Ia adalah Profesor Soedrajat Djiwandono. Prof, menjadi malang melintang di Bappenas, menjadi asisten atau staf khususnya Profesor Sumitro Djohadikusumo, lalu kemudian menjadi Menteri Muda Perdagangan. Saya mau minta Prof kasih insight, karena mungkin banyak yang salah sangka Menteri Muda di zaman Pak Harto itu sama dengan wamennya di zamannya Pak Jokowi. Oke. Totally different kan? Beda. Prof? Beda banget. Karena Menteri Muda itu pembantu presiden. Jadi memang reportnya bertanggung jawabnya juga ke presiden. Jadi, tapi kan wamen juga, Prof. Tetapi dia bukan anggota kabinet. Menteri Muda zaman saya itu anggota kabinet. Jadi saya sebetulnya di dalam kabinet satu level dengan senior saya, Pak Arifin Srigar gitu. Dulu zaman saya itu ada 5 orang Menteri Muda. Saya selalu ngomong sama mereka-mereka ini. Kita ini, menteri-menteri muda ini, jangan ngerusuin kesenangannya senior gitu. Jangan ngerusuin. Iya. Kalau repotin lah maksudnya. Kalau senior sudah punya kesenangan di satu bidang, don't touch that gitu loh. Oke. There's so many things to do. Ya. Apa yang saya lakukan misalnya, ya sangat menarik Pak Harto pada waktu itu. Misalnya saya mempraktekkan perdagangan imbal beli. Kita kan pengekspor minyak yang oktanya tinggi, yang bagus untuk pesawat terbang. Cuman kita masih membutuhkan kerosin yang untuk kompor kan gitu. Nah, saya tahu melihat Irak itu punya banyak memproduksikan minyak yang kadar itunya tadi besar, dan juga Iran. Maka saya datang ke sana, saya bilang saya mau menjadi pembeli minyak Anda. Oke. Ini yang Prof Derajat memang lihat, memberikan kontribusi pemikiran, Yes. bertindak langsung, dan ini memiliki impact. Yes. Dan itu yang membuat Presiden Soeharto Dia senang in dan favor tertarik. with you. Yes. Senang dengan Prof Derajat. Ya, karena beliau tahu saya punya ide dan saya praktekkan, dan pengusaha kita senang karena ya kebetulan saya belajar international trade, itu minor saya, meskipun saya orang moneter. Jadi saya memikirkan terus pembayarannya bagaimana. Oke. Ya, jadi kita membeli barang tapi juga menjual barang, hanya pengusaha kita terima duit. Oke. Karena itu saya mengundang orang Bank Indonesia memikirkan bagaimana mengatur keuangannya, dan itu bisa dilakukan. Prof, itu kan sesuatu yang baik dan ideal, memberikan kontribusi dan atasan juga happy. Ya. Prof tadi sudah bercerita bagian dari pengalaman hidup Profesor Soedrajat Djiwandono harus memutuskan sesuatu dan itu tidak membuat happy atasan. Resiko jabatan, resiko diberhentikan adalah sesuatu yang di depan mata, dan Prof mengambil itu dengan tanggung jawab dan tetap memiliki harga diri. Ya. Bagaimana tapi dalam pengambilan keputusan itu, Prof kan seorang ekonom, teknokrat, tapi kan tidak melulu seideal itu. Ada yang sesuatu Profesor Soedrajat rasa ini baik, tetapi ini zaman itu, Prof. Zaman Orde Baru, di mana kita tahu pasti tidak bisa terlalu berbeda. Bagaimana Prof merefleksikan pengalaman itu? Memang itu kayaknya mungkin mula-mula tuh pilihan yang susah ya untuk dilakukan, tapi pada waktu kita memang sudah yakin this is something can be wrong gitu ya, akhirnya ya berani. Enggak punya pengalaman nggak, Prof? Maksudnya ini memang harus dilakukan demi kepentingan yang lebih besar, demi ekonomi Indonesia yang baik,
Tapi ini belum tentu disukai oleh mengenai belum atasan. tentunya saya sendiri nggak ngerti pada waktu itu ya. Tapi kalau saya terus-terusan mikir belum tentu, terus nggak berani gitu kan. Karena itu ya seperti waktu nutup bank itu, saya mengatakan pokoknya ini bank yang tidak punya cukup kapital harus saya tutup gitu. Bahwa itu punyanya risiko jabatan siapa itu nanti dulu gitu. Saya tidak mau mikir itu, dan saya terus terang kayak nggak tahu lah. Pada waktu itu tidak takut bahwa saya akan dipecat gitu loh. Jadi itu satu hal ya. Tapi kalau dalam soal counter trade tadi kelihatan sekali beliau itu senang dengan ide saya ini ya. Untuk saya sendiri saya merasa saya juga memperoleh keuntungan, kembali lagi not in terms of pribadi, material ya, tetapi pengalaman dan sebagainya itu saya merasa senang, dan kayaknya terus terang kayak merasa berjasa itu juga senang gitu loh ya. Itu sebenarnya Prof Derajat ingin mengajarkan pada anak muda yang kemudian yang nanti mendapat tanggung jawab memimpin, kerjakan segala sesuatu yang kita yakini benar gitu, ya, tanpa menghitung apa resikonya. Right. Prof Derajat, apakah kita punya potensi, tidak untuk menakut-nakuti, tetapi seperti Pak Yusuf Kala mengatakan jangan sampai kita terjadi 98, ada krisis ekonomi yang kemudian bercampur dengan krisis politik. Sebagai orang yang ada di pusat pemerintahan pada waktu itu, apakah situasi seperti 98 itu sesuatu yang masih mungkin terjadi dan patut diwaspadai? Bahwa patut diwaspadai tentu iya ya Pak Bu ya. Apakah bisa terjadi? Rasanya kalau pemilihan orang-orangnya itu memadai. Dan orang-orang ini apa maksudnya, Prof? Di dalam kabinet ya. Oke. Itu kayaknya kita bisa menghindarkan hal-hal itu. Prof, waktu 90 setelah Pak Harto terpilih lagi 96 ya kalau nggak salah itu kan Pak Harto kan nggak pernah salah pilih menteri, semuanya demokrasi semua. Tapi yang terakhir ya, yang kabinet yang hanya 100 hari atau berapa itu ya, yang bulan Mei, yang menimbulkan kerusuhan bulan Mei itu yang saya maksudkan. Itu kalau kita nggak hati-hati bisa terjadi. Tapi I don't think so kalau orangnya yang ada di pemerintahan itu, terutama di sektor ekonomi. Yes. Orang banyak menebak-nebak, mengira-ngira siapa profiling yang paling tepat untuk menjaga pos keuangan. Kita punya Sri Mulyani dan orang itu bisa nggak levelnya sestandar minim seperti standarnya Sri Mulyani? Apa komen Prof Derajat? Maaf untuk mengatakannya, harus lebih baik dari dia sih. Apa kita punya? Oh ada. Jadi ya saya mau lihat dari ini ya, tax ratio kita, yaitu penerimaan pajak dibagi dengan GDP kita, itu nggak ada 10%. Menurut saya itu saya nggak bisa menerima itu ya. Zamannya Pak Harto dulu pernah sampai 16%. Kok mundur maksudnya gitu? Kok harus mundur itu? Kalau negara maju kan sampai 25 ke atas gitu ya. Kenapa? Saya nggak tahu persisnya. Tapi saya curiga ya, masih perbaikan dari efektivitas pemungutan saja itu masih akan bisa memperbaiki penerimaannya menurut saya ya. Saya memang mendengar beberapa kali Pak Prabowo itu bicara soal tax ratio kita, masa kalah dengan Orde Baru. Orde Baru aja bisa 14% gitu. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Prof Derajat.
Berarti memang selama ini Prof Derajat ya, dan think tank ekonominya Pak Prabowo ya. Saya kan mengikuti terus ya, karena itu area yang saya sangat dekat dan melihat teruslah apa yang terjadi ya. Cuman saya mau ambil catatan dari Prof Derajat, harus punya Menteri Keuangan yang kredibel, punya integritas. Tadi saya menyebut nama yang bisa melanjutkan atau par excellence seperti Sri Mulyani gitu. Dan Prof meyakini itu ada dan bisa didapat di kabinet yang dibentuk oleh Presiden-elek Prabowo. Ya. Saya sudah tahu namanya. Tadi Prof sempat sebut, tapi sebaiknya tidak saya katakan di sini ya Prof ya. Mana yang lebih penting? Menyelesaikan IKN atau makan siang gratis, Prof? Makan siang yang lebih penting untuk saya. Kalau untuk itu ya belum dong. Mana yang lebih penting?